Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita dan Tuhan siap memberkati kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Saya menyebut Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Dengan segala ucapan syukur kami datang kepadamu pagi ini Bapa. Kami yakin dengan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan memberkati kami dengan berkat yang berkelimpahan. Yang datang dengan lemah akan pulang dengan kekuatan yang baru. Yang datang dengan sakit akan pulang bawa kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan kami percaya kami semua akan pulang membawa berkat-berkat yang daripada Allah. Tuhan, Kau yang hadir di antara kami dan memberkati setiap kami. Engkau juga yang akan menuntun ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tiap kuasa gelap yang berusaha ganggu kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Tuhan. Dan biar Engkau berdaulat di tempat ini Tuhan. Dan kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini dengan segala ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kita membawa segala ucapan syukur kita kepadanya. Karena kita ada pagi ini. Semua karena anugerahnya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Mari Bapak Ibu bawa ucapan syukurmu. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Biar jemaat Tuhan saja menaikkan pujian ini. Bawa ucapan syukurmu. Yang tak pernah berakhir.
seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan bersamamu Bapa, kami lewati semua bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua, kami percaya Tuhan, perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, haleluya, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, amin, besar, melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati bersamamu Bapa, haleluya. Ku lewati semua perkenananmu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang pertolongan kami datangnya daripadamu Tuhan, memberi pertolongan, amin. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Terima kasih Tuhan, anugerahmu besar, melimpah bagiku. Segala pujian bagimu, segala sembah dan hormat bagimu, Allah yang selalu membersamai kami, Allah yang ada bersama kami, Allah yang perkenanannya penuh atas kami, Allah yang memberi pertolongan dalam setiap langkah hidup kami. Oh, kami angkat penyembahan kami padamu, kami beri segala puja puji kami bagimu. Sembah Tuhan yang hebat, sembah Tuhan yang besar, karena Dia dahsyat, selamanya dahsyat, selamanya besar. Oh, anugerahmu melimpah, anugerahmu melimpah Tuhan. Kami terima dalam ibadah pagi ini anugerah yang melimpah, amin, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua, ku lewati semua, amin. Perkenananmu ya, haleluya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, Engkau yang bertindak, amin, memberi pertolongan. Anugerahmu besar, melimpah bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Tepuk tangan yang paling baik bagi Dia. Satu kali lagi tepuk tangan
Bapak Ibu Saudara, kita punya satu sobat yang setia yang tidak pernah tinggalkan kita. Amin. 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 Saya tahu ibu-ibu paling suka lagu ini. Ya, yuk kita nyanyi lagu ini dengan riang gembira. Kita punya satu sobat yang setia yang tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Namanya Yesus. Amin. Ada satu sobatku yang setia, amin. Tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Lagi sekali katakan, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Oh haleluya. Nama itulah yang menyertai kita setiap hari. Yesus yang memberkati kita setiap hari. Kasih setianya, kebajikannya senantiasa mengikuti kita. Amin. Amin. Kasih setianya nyata. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Ini iman kita, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, ya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Ya, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Nyatakan dengan iman, sebab Allah sanggup, ya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, amin, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Hey. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Oh, haleluya, amin. Kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wajah-wajah yang diberkati, saya percaya setiap kita boleh menerima berkat Tuhan. Memperingati Hari Anak 23 Juli 2025, hari Rabu kemarin. Hari ini kita akan mendengarkan pujian dari anak-anak sekolah minggu dan guru-gurunya. Saya undang untuk maju ke depan. Ya, inilah anak-anak sekolah minggu Gereja Suryani. Mereka akan menaikkan satu pujian pagi hari ini.
Tepuk tangan dulu buat anak-anak sekolah minggu dan guru-gurunya. Anak sekolah minggu dan guru-guru jangan kemana-mana dulu. Puji Tuhan, hari ini sehubungan dengan hari anak kita akan berdoa buat anak-anak. Baik yang hadir pada pagi hari ini maupun mungkin yang ada yang tidak sempat hadir. Dan saya mengundang Bapak Yosia Nasara untuk mendoakan mereka. Tapi karena mereka akan menyanyi lagi nanti bersama-sama dengan jemaat. Jadi mereka tidak akan pindah posisi ya Pak Yosia. Tapi Pak Yosia boleh ada di tengah-tengah berdoa buat mereka. Dan jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa buat anak-anak ini. Boleh angkat kedua tanganmu, juga guru-guru kita dukung mereka dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, pada pagi hari ini, di hari anak yang berbahagia ini, kami berdoa buat anak-anak sekolah minggu di tempat ini, yang Tuhan telah tempatkan mereka menjadi bagian, oh Tuhan, dari Tuhan jemaat di tempat ini. Oh Tuhan, kami percaya Engkau mempunyai rencana yang indah, oh Tuhan, masa depan yang penuh rancangkan bagi anak-anak ini. Oleh karena itu Tuhan, saat ini kami berdoa nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah berkat Allah atas anak-anak ini. Mereka bertumbuh baik dalam segi Tuhan jasmani, terlebih dalam Tuhan pertumbuhan rohani. Semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Oh Tuhan, ada dalam kehidupan mereka. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, jauhkan mereka dari pengaruh-pengaruh yang jahat, dari kuasa-kuasa kegelapan. Oh Tuhan, dari kuasa-kuasa yang membuat mereka jauh daripada Tuhan. Kami berdoa saat ini, kami katakan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang membebaskan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, berkati masa depan mereka, berkati sekolah mereka Tuhan. Apa yang dicita-citakan, Tuhan yang turut campur tangan dan mengabulkannya sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hidup mereka dalam tangan Tuhan. Mulai dari sekarang sampai seterusnya. Oh Tuhan, mereka ada dalam genggaman Tuhan. Ada dalam kuasa Tuhan. Ada dalam naungan perlindungan Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Turunlah berkat dan anugerah bagi anak-anak kami saat ini. Berkat-berkat Allah yang luar biasa tercurah atas mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan silahkan duduk. Kalau boleh saya minta dengan sangat anak-anak sekolah minggu boleh naik ke sini. Ke depan sini sayang-sayang, guru-guru jangan tinggalkan mereka, tapi guru-guru di bawah aja ya. Ya. Lihat ke depan. Siapa yang berani ngomong? Ngajak opa, oma, om, tante untuk nyanyi. Siapa yang berani? Opa, oma, om, tante nyanyi yuk. Bapak Ibu kita akan naikkan pujian 1, 2, 3 pakai gerakan anak-anak. Bapak Ibu yang mau ikutan boleh. Karena lagu ini sangat menginspirasi. Yesus adalah sahabat kita, versi anak-anak. Kalau versi ibu-ibu tadi, ada satu sobatku itu ya. Ini versi anak-anak, Yesus sahabat kita. Yuk. 3, 1, 2, woo! Untuk penuh kasih, Jiwa penuh hikmat, Dia penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka, Kau setia dan selalu bersamaku. Kau Membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, Sukacitaku dalam Yesus. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ya,
Lebih semangat guru-guru yang di sini. Mereka pakai gerakannya ya. Boleh tuh guru-gurunya sini biar jemaat boleh lihat gerakannya. Dan kita nyanyi sama-sama. Yuk jemaat bangkit berdiri. Nyanyi sama-sama lagu ini ya. Kau 1, 2, 3. Tuh. Wah. Dah. Kau 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kasih. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Hey Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Sekali lagi ya. Kristus. Yo. 1 penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. kanan kiri ke depan. Mari semua bergoyang, menari bergembira. Sukacitaku Dalam Kristus, sukacitaku. Sukacitaku Dalam Kristus, ya. Sukacitaku dalam Kristus. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Dan tepuk tangan juga buat anak-anak sekolah minggu dan guru-gurunya. Silakan duduk kembali anak-anak sekolah minggu dan Bapak Ibu juga. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Mereka akan ada bersama-sama dengan kita sampai ibadah selesai. Puji Tuhan, itulah Bapa kita ya, Yesus kita. Kalau disebut anak-anak, mungkin mereka lah anak-anak. Tapi kita juga adalah anak-anak, anak-anak Bapa. Dan Bapa adalah Bapa yang setia bagi kita. Mari kita akan sambut firman Tuhan pagi hari ini dengan terlebih dahulu menaikkan pujian penyembahan kita. Bapa kau setia, Bapa kau mulia, Bapa engkau segalanya bagiku. Bicaralah seperti seorang anak kepada bapaknya. Bapa kau setia, amin. Bapa kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu.
Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. kami anak-anakmu datang padamu pagi ini Bapa. Kami tahu Engkau mengasihi kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, Amin. aman bersamamu. Lebih dari harta, Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kita serahkan kepada hamba-Nya yang mendengarkan firman Tuhan. Setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sungguh kami mengucap syukur punya Allah yang menjadi Bapa kami. Bapa yang selalu setia bersama kami dalam segala kondisi kehidupan kami. Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Engkaulah Allah kami, Engkaulah Bapa kami. Kami tahu Tuhan, perjalanan hidup kami gak bisa kami lewati sampai detik ini kalau bukan Tuhan yang beserta kami. Kami mau bilang makasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami. Dan kami tahu Engkau Allah yang setia, yang mau terus memberikan kami kekuatan, yang selalu menopang kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami siap Tuhan, dikuatkan kembali, dimenangkan kembali, dibenarkan lagi Tuhan di dalam kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicara atas setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami gak ada apa-apanya tanpa Tuhan, kami perlu Tuhan.
Berdaulat atas setiap pembawaan firman-Mu ini Bapa, dan biarlah hanya Tuhan sendiri yang berbicara untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Bahkan setiap jemaat-Mu yang mungkin mengikuti secara live streaming Bapa. Kami terima kuasa berkat-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Saya persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Senang banget karena hari ini dikasih lagi kesempatan untuk bisa kita sama-sama menggali kebenaran firman Tuhan. Seberapa banyak yang udah siap dengerin firman Tuhan, boleh dong lambaikan tangannya. Puji nama Tuhan. Kita di bulan ini tadi Mami Meta udah cerita bahwa bulan ini khususnya di bulan Juli, di tanggal 23 Juli kemarin, kita memperingati Hari Anak Nasional. Nah, ini sebuah momentum yang luar biasa. Kenapa? Karena ini jadi satu momen di mana kita bisa bersama-sama merenungkan kembali bagaimana peran kita dalam kehidupan anak-anak. Di tahun 2025 ini tema Hari Anak Nasional yang diusung adalah Anak Hebat, Indonesia Kuat menuju Indonesia Emas 2045. Satu tema yang hebat, yang luar biasa, yang saya yakin dan percaya seiring dengan firman Tuhan yang akan dibawakan hari ini. Yang menjadi pertanyaan buat kita adalah bagaimana peran kita untuk membawa setiap anak-anak siap dan terus kuat di dalam Tuhan. Amin. Dan kita lihat bahwa bangsa Indonesia melihat anak-anak, masa depan bangsa ini ada di tangan anak-anak. Satu kebenaran lagi adalah kerajaan Allah menempatkan anak-anak di tempat yang paling istimewa. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Kita percaya bahwa bukan satu kebetulan bahwa hari anak itu menjadi satu hari yang spesial. Bukan juga satu kebetulan bahwa kenapa sih anak-anak dibahas dalam kebenaran firman Tuhan. Pada saat saya menyiapkan firman Tuhan ini, saat saya baca lagi perikopnya pendek Bapak Ibu, di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Tapi ada satu hal yang luar biasa karena ada dua bagian yang secara seperti bertolak belakang. Di satu sisi, kisah ini membicarakan bahwa ada orang tua yang datang sama Tuhan, minta anak-anaknya untuk diberkati sama Tuhan. Tapi di satu sisi yang lain, murid-murid menghalangi anak-anak untuk datang sama Tuhan. Boleh di next slide. Pertanyaannya buat kita saat ini, apakah kita, saya, sebagai jembatan atau saya sebagai penghalang buat anak-anak? Peristiwa ini membawa kita untuk bisa memaknai kebenaran firman Tuhan ini dan kita mau sama-sama dapetin bagian yang terbaik dan menjadi perundungan buat kita semua. Apa saya, kita pribadi, kita sebagai satu komunitas, kita sudah menjadi jembatan buat anak-anak atau bahkan mungkin kita malah jadi penghalang. Mari kita mau buka sama-sama, kita mau dalami gali kebenaran firman Tuhan ini. Kita mau sama-sama buka di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Kita mau buka sama-sama di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Di depan sudah ada, boleh di next slide. Di Markus 10 ayat 13 sampai 16. Judul perikopnya adalah Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Di sini kita bisa lihat, Bapak Ibu bisa lihat yang di garis, di highlight di situ. Kita bisa lihat respon dari anak murid-murid pada saat melihat anak-anak datang, mereka melihat anak-anak sebagai pengganggu. Mereka melihat anak-anak itu sebagai sesuatu yang gak penting, makanya mereka merasa harus dilarang nih anak-anak untuk datang. Karena kalau kita baca lagi perikop sebelumnya, Tuhan Yesus lagi ngajarin tentang hal perceraian, sesuatu yang serius banget gitu. Bahkan orang-orang dewasa excited banget gitu. Tapi tiba-tiba di saat Tuhan sedang mengajar, tiba-tiba ada beberapa orang tua yang datang bawa anaknya, minta untuk diberkati. Dan mereka merasa kayak, waduh ngedistract banget nih. Nggak boleh datang. Nggak bisa datang. Itu respon murid-murid yang ditunjukkan pada saat anak-anak datang, mereka melihat bahwa anak-anak itu adalah sesuatu yang gak penting. Tapi kita lihat apa yang respon Tuhan di ayat 14a tadi. Yesus memberikan respon sebaliknya. Tuhan bukan cuman gak setuju dengan respon para murid-murid, tapi di sini dicatat apa? Ia marah.
Sesuatu hal yang sangat jarang sekali di Alkitab dibahas, apalagi di kitab Injil. Injil itu menceritakan tentang kabar baik, sukacita, kasih. Tapi di sini dicatat bahwa Tuhan marah. Tuhan marah bukan karena anak-anaknya datang gitu ya. Terus dia beneran ikutan marah, bukan. Tuhan marah karena respon murid-murid bertolak belakang dengan karya keselamatan Kristus. Yesus melihat bahwa satu jiwa itu berharga, bahkan anak-anak itu berharga. Ini yang menjadi memicu Tuhan marah dengan respon dari murid-murid itu. Dan kita lihat apa yang Tuhan nyatakan di ayat selanjutnya. Kita lihat ya. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Boleh di next slide. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalam kerajaan, tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Sesuatu yang luar biasa banget karena Tuhan memberikan respon yang istimewa. Tuhan gak cuma ngebela anak-anak, tapi Tuhan menunjukkan bagaimana anak-anak ini begitu istimewa. Di ayat 16 ditulis bahwa Tuhan gak cuma sekedar marah, di ayat sebelumnya Tuhan gak cuma sekedar marah, tapi Tuhan melakukan satu bagian yang penting, menunjukkan teladan yang sempurna bagaimana cara menyambut anak-anak. Tuhan datang menyambut mereka, mengangkat mereka sebagai teladan. Di sini dibilang karena tidak ada orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Wow, sesuatu yang luar biasa. Di mana kebudayaan, di mana adat istiadat melihat anak-anak tidak penting di masa itu, tapi Tuhan memutarbalikkan semua itu, menunjukkan bahwa anak-anak adalah teladan iman buat kita semua. Boleh di next slide. Kalau kita lihat secara keseluruhan, boleh di next lagi Obi. Di secara keseluruhan untuk Markus, ini adalah pasal Injil yang cukup pendek. Kalau kita lihat Injil Markus cuma 16 pasal. Dan di sini kita bisa lihat bahwa Markus gak banyak memulai dengan silsilah. Kalau Injil-Injil yang lain banyak menceritakan tentang silsilah, tentang perjalanan Tuhan Yesus dari kecil gitu. Tapi Markus fokus sama karya Kristus. Markus fokus sama kasih yang Tuhan mau sampein. Karya keselamatan yang Tuhan mau sampein. Boleh di next slide? Boleh diklik next? Lagi? Oke, lagi? Lagi? Oh, yang itunya kehilangan ya. Nah itu slide itu hilang ya. Oke, ya. Penekanan Markus, Yesus datang bukan hanya untuk mengajar, tapi Yesus datang untuk bertindak secara nyata menyelamatkan. Kalau kita lihat sepanjang kitab Markus, Injil Markus ini diceritakan tentang bagaimana aksi Tuhan, perjalanan Tuhan, pelayanan Tuhan. Itu yang Markus tekanin tentang Tuhan. Dan di sini, di perikop ini, kita melihat bahwa Tuhan membawa perspektif yang baru tentang nilai anak-anak dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu gak cuma sekedar terbuka buat usia yang dewasa atau orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pengetahuan tinggi. Di sini Tuhan mau kasih perspektif yang baru bahwa kerajaan Allah terbuka bagi mereka yang datang dengan kerendahan hati. Dengan hati yang tulus seperti anak kecil. Dan kita lihat di ayat terakhir di perikop ini dibilang bahwa Tuhan membawa jemaat bahkan murid-muridnya yang mungkin sebelumnya terkungkung sama kebudayaan, sama adat istiadat di masa itu, yang melihat bahwa anak kecil itu sesuatu yang mereka aset masa depan, tapi mereka bukan aset masa sekarang. Tuhan memutarbalikkan semua itu dan Tuhan mau kasih sudut pandang yang baru, pola pikir yang baru bahwa kita harus melihat dengan mata kasih. Bukan mata logika atau hierarki kebudayaan yang ada. Dan dari hal ini, dari kitab Markus, bahkan dari perikop yang kecil ini, kita akan menggali 3 poin penting yang akan kita bahas lebih dalam. Apa sih makna anak-anak? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku tuh maknanya seperti apa? Bagaimana saya saat ini? Apakah saya menjadi jembatan atau saya menjadi penghalang? Poin yang pertama, boleh di next. Jangan remehkan hal yang kecil. Boleh di next Obi? Poin slide selanjutnya aja. Oke. Jangan remehkan yang kecil. Kita lihat di Markus 10 ayat 14. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah
dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus menunjukkan dengan jelas bahwa kita gak boleh ngeremehin hal-hal yang kecil. Saat saya melihat lebih dalam, pada saat sesuatu kejadian ditulis di Alkitab, pasti ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan, amin. Saat saya menggali lebih dalam, kenapa ya anak-anak kecil itu gak terlalu penting gitu di masa itu. Anak-anak itu dan anak-anak dan perempuan khususnya di masa itu, di masa Tuhan Yesus hadir gitu. Di situ adat istiadatnya menunjukkan bahwa anak-anak itu sesuatu yang gak punya aturan. Mereka itu adalah satu bagian yang belum siap untuk dipakai, belum siap untuk diajarkan, belum siap untuk dilibatkan dalam sesuatu hal yang besar, apalagi dalam satu ibadah yang besar gitu ya, atau sesuatu tentang ibadah lah. Mereka melihat itu dan para murid lahir di kebudayaan itu. Sehingga mereka pada saat semakin dewasa, mereka mengikuti kebudayaan itu. Saat mereka melihat ada anak kecil datang, mereka melihat bahwa ini guru kita gak boleh sampai bersentuhan sama anak-anak gitu. Sampai ada satu kebudayaan di mana banyak rabi yang pada masa itu menjauhi anak-anak dan seminimal mungkin untuk tidak bersentuhan sama anak-anak kecuali anak secara keluarga ya, garis keturunan gitu. Kenapa? Karena mereka melihat bahwa anak-anak itu gak ada aturan. Di masa itu seorang imam itu harus menjaga kekudusan. Apalagi saat mereka harus masuk ke bait Allah, mereka harus menjaga kekudusan. Sehingga untuk datang ketemu sama anak-anak, bahkan memeluk anak-anak, itu sesuatu yang gak umum gitu. Dan Tuhan menunjukkan satu hal yang sempurna buat kita, satu teladan yang sempurna, bahwa sesuatu yang dianggap remeh, dianggap kecil sama dunia, adalah sesuatu yang besar yang bisa Tuhan pakai. Amin. Dan kita mau lihat satu kita mau bayangin di satu keluarga misalkan gitu ya. Saya pada saat ini buat aplikasinya saya ingat keponakan saya. Keponakan saya itu selisihnya cuman 2 tahun kayaknya, kakak sama adik gitu ya. Setiap kali si kakaknya main, si adiknya tuh selalu ngintilin gitu. Terus respon kakaknya biasanya apa? Dah gak usah ikut, masih kecil, gangguin, ribetin gitu. Si adiknya biasanya langsung diem, terus dia akan mundur. Itu respon anak-anak yang udah dianggap aduh masih kecil gak usah ikutan lah. Atau mungkin tanpa sadar kita sebagai orang tua saat anak-anak mulai bertanya gitu ya. Kenapa ya orang baik kok bisa sakit? Kenapa ya orang baik kok malah dapat musibah? Terus seringkali atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita seringkali bingung jawabnya dan kita cuma bilang udah gak usah nanya macam-macam, itu mah urusan Tuhan. Si anaknya akan langsung diem lalu mundur. Mereka diem bukan karena mereka ngerti untuk diam, tapi mereka tahu itu adalah penolakan. Bapak Ibu, untuk kita menjalani poin ini, tidak meremehkan hal yang kecil, tanpa sadar mungkin kita seringkali menjadi tembok, bahkan di dalam keluarga. Saat-saat sekarang, di zaman-zaman sekarang, iblis menggunakan begitu banyak cara untuk membombardir anak-anak. Bahkan mereka sedang mencuri identitas. Anak-anak tuh sekarang lagi haus akan identitas, dan kalau kita bukan sebagai jembatan untuk membawa mereka kenal sama Kristus, maka anak-anak akan dapetin identitas itu dari dunia. Mungkin kita gak ngerasa, saya gak pernah kok ngehalangin anak-anak untuk datang sama Tuhan. Mereka boleh kok ke gereja, suka-suka mereka, terserah mereka. Tapi pertanyaannya, saat mereka aktif dalam pelayanan, saat mereka aktif dalam mencari kebenaran firman Tuhan, adakah kita mendampingi mereka? Atau kita cuma punya pola pikir gini, zaman saya dulu juga gitu, ntar juga tahu sendirilah, ntar gede juga ngerti sendiri. Hati-hati, jangan sampai hal itu menjadi tembok antara kita dengan anak-anak untuk bawa mereka kenal sama Tuhan. Boleh di next slide, gimana caranya supaya kita bisa menjadi jembatan buat anak-anak? Mulai dengan membangun misbah keluarga Bapak Ibu. Anak-anak harus tahu identitas dia di dalam Kristus bermula dari keluarga. Dia harus tahu bagaimana dilibatkan tentang iman dan percaya di mana? Di keluarga. Keluarga adalah satu tempat yang paling penting di mana mereka bisa kuat, keluarga itu menjadi pintu gerbang di mana anak-anak saat keluar mereka udah siap ketemu sama dunia. Bayangkan Bapak Ibu saat kita punya anak, saat kita punya keluarga anak-anak kecil,
mereka nggak tahu tentang kebenaran firman Tuhan, mereka mencari identitas di luar sana, bahkan iblis menggunakan media sosial dengan banyak pembenaran-pembenaran yang diserempetin dengan firman Tuhan, yang intinya gak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita yang harusnya jadi jembatan, jadi pintu gerbang, mungkin seringkali dengan kesibukan kita, dengan keterbatasan kita memilih untuk ya udahlah biar dia belajar sendiri aja. Tanpa sadar kita menjadi tembok buat generasi kita, buat anak-anak kita. Jangan jadi tembok Bapak Ibu, kita mau belajar untuk jadi jembatan buat anak-anak. Di sini dilihat bagaimana mesbah keluarga itu sangat penting. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan Bapak Ibu sekalian, tapi pagi hari ini saya mau recall kembali. Yuk bangun mesbah keluarga. Bangun mesbah keluarga mungkin kalau pagi terlalu sibuk, buatlah itu di malam hari. Sehingga anak-anak tahu menjadi satu budaya, menjadi satu kebiasaan, dan itu menjadi satu teladan iman mereka. Mereka bisa melihat bahwa orang tua saya segitu percayanya sama Tuhan. Maka saya harus segitu percaya juga sama Tuhan. Karena mereka yang menjadi teladan saya. Yang pertama, jangan remehkan yang kecil. Kita mau jadi jembatan dan bukan jadi tembok. Yang kedua, apa yang kita bisa pelajari dari perikop ini? Hati anak kecil itu adalah kunci masuk kerajaan Allah. Di ayat 15 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Ia tidak akan masuk ke dalamnya. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus bukan lagi ngomongin tentang kita harus kembali menjadi anak-anak dalam konteks sebenarnya anak-anak. Kita harus punya hati seperti anak kecil. Hati seperti anak kecil itu seperti apa sih? Boleh di next slide. Kita bisa lihat hati anak kecil itu adalah hati yang datang sama Tuhan dengan kerendahan hati tanpa ada agenda. Semakin kita dewasa, seringkali saat kita ketemu sama seseorang, biasanya suka ada agenda tersembunyi, betul? Datang sama Tuhan pada saat kita lagi butuh, saat kita lagi punya agenda untuk diberkati sama Tuhan, kita baru datang sama Tuhan. Atau kita sudah merasa kita terlalu dewasa untuk kita bilang, Tuhan aku gak bisa apa-apa. Waduh kayaknya gak dewasa banget ya, aku harus bilang Tuhan aku bisa. Seringkali semakin kita dewasa, semakin kita takut, malu untuk menyatakan bahwa kita percaya penuh sama Tuhan dan ketergantungan penuh sama Tuhan. Hati seperti anak kecil yang Tuhan mau sama kita adalah tadi punya kerendahan hati. Belajar untuk datang sama Tuhan tanpa agenda tersembunyi. Datang sama Tuhan dengan kepercayaan total, percaya penuh bahwa Bapa akan memberkati. Kebayang waktu kecil Bapak Ibu waktu punya anak, biasanya anak kecilnya suka diayun gitu ya. Si anak kecilnya biasanya apa? Nangis, ketawa. Ketawa ya. Dia ketawa karena tahu bakal ditangkap lagi. Gak mungkin gak ada orang tua yang diayun ke atas, terus dilepasin gitu aja, gak mungkin. Itu namanya kepercayaan total. Saat orang anak kecil bisa percaya bahwa orang tuanya pasti akan nangkap lagi, kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan seringkali kita susah percaya sama Tuhan. Malah sering make logika kedewasaan kita. Saat kita semakin dewasa, seringkali kita udah mulai hilang ketergantungan. Ya benar gak? Apalagi udah sekarang kalau secara biologis kita udah semakin dewasa, rasanya malu untuk ketergantungan sama orang tua kita. Bahkan orang tua juga suka bilang ya, udah gede bisa mandiri kali. Itu secara biologis. Tapi apa yang Tuhan mau sampaikan kita sebagai anak-anak rohaninya Tuhan, Tuhan mau kita punya ketergantungan total sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya penuh sama Tuhan, percaya bahwa agendanya Tuhan adalah agenda yang terbaik, rencana Tuhan adalah rencana yang terbaik. Renungin lagi, balik lagi ke diri kita. Kapan terakhir kita datang sama Tuhan tanpa agenda tersembunyi, dengan percaya total Tuhan akan bekerja, dan kita punya ketergantungan penuh bahwa aku gak bisa tanpa Tuhan. Satu perjalanan iman yang harus terus kita pupuk bareng sama Tuhan. Boleh di next slide. Karena Tuhan gak cuma sekedar nyari orang yang sempurna. Kita lihat gambar ini. Perjalanan seorang anak pada saat masih kecil, dia pasti dengan intens untuk datang belajar sama Tuhan, belajar sama Tuhan.
Dan kita berharap sampai kita dewasa, kita bisa lari sama Tuhan. Di gambar selanjutnya. Sesuatu yang indah banget, menjadi partnernya Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang udah jadi partnernya Tuhan, melihat bahwa mengambil keputusan apapun, aku harus libatin Tuhan. Aku harus percaya Tuhan benar-benar ngelihat hati aku yang sempurna. Tuhan gak cuma sekedar nyari orang yang sempurna, dia cari hati yang mau dibentuk kayak anak kecil. Bapak Ibu, saat-saat sekarang banyak orang yang pengen dipakai sama Tuhan, tapi mereka gak mau dibentuk sama Tuhan. Proses itu biasanya sakit. Waktu itu Om Andreas juga pernah cerita bagaimana sebuah emas itu dibentuk sedemikian rupa, itu prosesnya sakit sekali gitu. Tapi Tuhan mencari hati anak-anak yang bukan tahu semuanya, yang bukan udah siap jadi, siap pakai, tapi Tuhan cari hati anak-anak yang siap dibentuk. Karena proses pembentukan itu yang menjadikan kita serupa seperti Kristus. Tuhan mau saat ini kita lepasin semua kemahatauan kita mau datang sama Tuhan dan bilang, Tuhan, aku mau dibentuk sama Tuhan dan aku mau dipakai sama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dan yang ketiga, ini yang gak kalah penting untuk kita bisa lihat menjadi satu teladan. Boleh di next. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yesus menerima, memeluk, dan memberkati mereka. Di ayat 16 dibilang, lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ini respon Yesus terhadap anak-anak menjadi teladan buat kita yang paling sempurna. Bagaimana kita harus menghadapi atau respon kita saat menghadapi anak-anak dalam kehidupan kita. Bukan cuma sekedar kita menyuruh, memberikan instruksi, tapi Tuhan mau kita meneladani bagaimana Tuhan menerima mereka, lalu Tuhan memeluk mereka, dan Tuhan juga memberkati mereka. Pertanyaannya, sudahkah kita memeluk anak-anak atau generasi di depan kita dengan pelukan secara rohani? Apa sih pelukan secara rohani Bapak Ibu? Support keberadaan, kehadiran. Itu adalah pelukan rohani yang dibutuhkan oleh generasi ini saat ini. Di next slide kita mau belajar teladan Kristus di dalam kehidupan kita. Apa teladan Kristus? Yang pertama, kita mau lihat kasih itu adalah kasih yang menerima dan memeluk. Bayangkan Bapak Ibu saat ada anaknya Bapak Ibu gitu ya, ada seseorang, anak muda, anak kecil, kita tahu mereka baru gagal dalam menghadapi sesuatu gitu ya. Kita gak banyak ngomong, kita cuma datang sama dia dan kita peluk. Dan anak itu bisa kembali lagi bersemangat, dia dapat kekuatan yang baru. Itu adalah kuasa penerimaan. Tuhan mau ajarin kita, untuk kita bisa membawa anak-anak itu datang sama Tuhan, kasih teladan itu dulu. Kasih penerimaan itu dulu sama mereka. Gak apa-apa gagal, ayo mulai lagi, kasih pelukan itu sama mereka. Itu yang Tuhan lakukan. Tuhan gak ngelihat bahwa Tuhan harus menjaga, melihat mereka anak yang gak tahu aturan, atau Tuhan gak melihat mereka sesuatu apakah najis atau enggak. Tuhan gak lihat itu semua. Tuhan gak lihat masa lalu anak-anak. Tuhan gak lihat masa lalu kita. Dia mengambil tindakan langsung untuk memeluk dan menerima mereka. Memberkati generasi bukan cuma sekedar mendoakan. Tapi kita harus mengambil tanggung jawab untuk menuntun generasi ini semakin serupa seperti Kristus. Tema visi dari gereja kita salah satunya adalah menjadikan setiap jemaat Tuhan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Itu adalah amanat agung di mana kita harus siap mengambil tanggung jawab untuk menuntun generasi. Saya nggak tahu berapa banyak di antara kita yang mungkin sudah terlalu lelah untuk ambil bagian, bahkan berada hadir buat anak-anak, buat generasi, atau mungkin di keluarga kita terlalu lelah, terlalu sibuk untuk sekedar duduk dan berbagi tentang kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan dengan iman. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ngingetin kita, yuk ambil teladan Kristus. Yuk kita peluk generasi ini dengan penerimaan. Ayo kita tuntun generasi ini untuk mereka semakin serupa seperti Kristus. Karena tugas untuk membawa generasi ini semakin serupa seperti Kristus bukan cuma sekedar tugas di gereja,
tugas yang paling utama itu di orang tua juga. Kita harus pegangan tangan, kita harus bergotong royong, harus bekerja sama supaya di rumah mereka gak kehilangan sosok iman itu. Mereka gak kehilangan teladan iman itu dan mereka tetap punya pegangan untuk mengenal Tuhan lewat keluarga. Dan di gereja kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, gereja Tuhan, kita juga ambil bagian untuk kita bisa bawa generasi ini semakin serupa seperti Kristus. Amin. Kita mau belajar untuk gak meremehkan hal yang kecil. Kita sebagai orang dewasa, kita juga mau bawa, kita mau miliki kembali hati anak kecil yang punya kerendahan hati, datang sama Tuhan tanpa syarat, punya ketergantungan sama Tuhan. Dan yang ketiga, yuk kita mau belajar, mendekat, memeluk, menerima, dan memberkati dengan menuntun generasi ini semakin serupa seperti Kristus. Amin buat firman Tuhan. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita datang sama Tuhan secara pribadi. Datang sama Tuhan bukan dengan kekuatan. Datang sama Tuhan bukan karena kita mampu, tapi karena kita sadar kita butuh Tuhan. Pakai waktu ini untuk refleksi merenungkan kembali perjalanan kita di hadapan Tuhan. Adakah kita sudah membawa anak-anak itu datang kepada Tuhan? Adakah kita sudah menjadi jembatan? Atau selama ini kita malah jadi tembok untuk anak-anak kita, untuk generasi, bahkan untuk diri kita sendiri? Gak ada yang sempurna, gak ada yang layak. Tapi Tuhan datang, Tuhan mau bilang, Tuhan mau menyempurnakan kita semua. Tuhan sendiri yang akan melayakkan kita semua untuk kita bisa mampu menjadi jembatan buat anak-anak dan generasi ini semakin serupa seperti Kristus. Mari datang sama Tuhan secara pribadi Bapak Ibu. Minta kekuatan itu dari Tuhan. Bilang sama Tuhan, aku butuh Engkau Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Pagi hari ini mungkin panggilannya bukan cuma sekedar biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Kita udah tangkap tanggung jawab itu. Tapi secara pribadi Tuhan mau bilang, anakku datanglah kepadaku. Kita mau tanggalkan segala kesibukan kita mungkin, rasa bersalah kita yang sebelumnya. Atau mungkin kita merasa kita gak layak sama Tuhan. Kita mau tanggalkan itu pagi hari ini. Datang sama Tuhan yuk dengan kerendahan hati. Datang sama Tuhan yuk dengan ketergantungan total sama Tuhan. Dan percaya penuh sama Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita mau sama-sama bilang, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Katakan, Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau
Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Tuhan, kami datang dengan segala keberadaan kami Bapa. Mungkin kami selama ini Tuhan merasa udah dewasa, mungkin kami merasa kami gak perlu lagi untuk menyatakan keberadaan kami Tuhan. Mungkin seringkali juga egois kami, gengsi kami membuat kami malu untuk datang apa adanya sama Tuhan. Mungkin juga rasa gengsi ini Tuhan membuat kami malu untuk membawa generasi ini semakin mengenal sama Tuhan. Merasa bahwa itu bukan tanggung jawab kami, merasa bahwa itu sudah lewat dari masa kami Tuhan. Kami minta ampun Tuhan, kami minta ampun Bapa. Kami percaya Tuhan, firman-Mu pagi hari ini menguatkan setiap kami untuk kami ambil bagian dalam teladan-Mu Bapa. Untuk kami dapat terus Tuhan menerima, untuk kami dapat terus Tuhan memeluk anak-anak-Mu Tuhan. Memeluk generasi ini Tuhan. Dan menuntun generasi ini Bapa semakin serupa seperti yang Tuhan mau. Semakin serupa seperti Engkau Yesus. Kami mau mengajar Tuhan generasi ini untuk menerima keselamatan itu gak rumit. Kami mau mengajar generasi ini untuk bilang sama mereka bahwa berjalan bersama Tuhan itu gak rumit. Kami mau jadi bagian itu Tuhan. Dan kami mau kekuatan dari Tuhan sendiri yang membentuk setiap kami untuk kami bisa siap menjadi jembatan, menjadi penerus Tuhan, menjadi penolong untuk generasi ini, menjadi seperti yang Tuhan mau. Membawa mereka Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kau yang memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Kau yang membuat kami mampu Tuhan, semakin serupa seperti yang Tuhan mau. Kami percaya Engkau Bapa yang terus mengasihi kami. Engkau Bapa yang akan terus menopang setiap kami. Engkau Bapa yang gak pernah capek untuk menerima kami terus dan membentuk kami terus semakin serupa yang Tuhan mau. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang begitu besar. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang gak pernah habis-habisnya buat kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapak, kami bersyukur buat berkat firman-Mu yang luar biasa. Sebagai teguran firman-Mu dalam kehidupan kami dan tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kami mendidik, mengajar anak-anak kami. Berikan itu dalam hati kami, kasih Allah yang melimpah dalam hidup kami. Hikmat dan akal budi yang daripada Tuhan yang memampukan kami untuk membimbing, menuntun generasi-generasi di tempat ini Bapa. Terima kasih buat berkat firman-Mu Tuhan, urapi Ibu Delima dengan hikmat, akal budi, pewahyuan yang baru, sehingga semakin banyak lagi rahasia firman Allah yang dibukakan bagi kami seluruh sidang jemaat-Mu. Tuhan memakai dia dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, dan juga dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat firman-Mu dengan segala ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih buat Ibu Delima yang telah memaparkan firman Tuhannya dengan begitu jelas. Sebelum kita akan membawa persembahan,
kita akan mendengar, sebelum kita mendengarkan pengumuman, kita akan berdoa terlebih dahulu. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak buat kesempatan pagi ini. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami, di mana sebentar kami akan membawa korban persembahan. Tuhan pimpin dan sertai kami, ajar kami senantiasa memberikan yang terbaik kepadamu. Tuhan pimpin juga untuk para hamba-hambamu yang akan melayani pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Silakan untuk para pelayan Tuhan. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, terima kasih untuk persembahan dari Bapak Ibu semuanya. Selain kita bisa memberikan secara langsung, Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan dan persepuluhan melalui transfer ke rekening yang telah tersedia. Atau bisa juga dengan memindai kode QR yang tersedia. Kita akan melihat jadwal kegiatan sepekan. Bapak Ibu bisa melihatnya di layar. Dan mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk tergabung di dalamnya. Baik untuk Komuda, doa di hari Selasa, dan untuk umum kita bersama-sama berdoa di hari Rabu. Ibadah raya tanggal 3 Agustus yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita minggu depan akan kembali bersama-sama lagi di tempat ini. Pukul 7 pagi di GBI Suryani 56 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Madia Yosiana Sara. Judulnya Dari Dosa Menuju Kemerdekaan Rohani. Ada laporan keuangan GBI Suryani pada bulan Juni 2025. Bapak Ibu bisa melihatnya. Dan kalau ingin lebih jelas bisa melihatnya di majalah dinding di sebelah ya. Berikut jemaat yang memerlukan dukungan doa, kita akan berdoa untuk Ibu Nurbeti. Dan juga kita akan berdoa untuk sekolah minggu, remaja pemuda, untuk sekolah mereka, kuliah dan pekerjaan mereka. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan, biar Tuhan yang senantiasa memimpin dan menyertai. Pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu juga bisa melihat ada nomor-nomor telepon yang tersedia. Dan mereka siap untuk dihubungi oleh Bapak Ibu semua ya. Tetap menjaga kesehatan, supaya kita tetap semangat dalam kita bekerja dan kita melayani Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain, kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Saya serahkan kepada Bapak Gunawan Hidayat. Mari kita tundukkan kepala. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami ucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini Tuhan, kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk berbakti, memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan kami berdoa Tuhan, untuk persekutuan doa selama sepekan ini Tuhan,
mulai dari anak-anak Tuhan, sekolah minggu Tuhan, pemuda, remaja, kaum bapa, kaum pria Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk persekutuan doa yang diadakan hari Selasa maupun hari Rabu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan hadir Tuhan di tempat kebaktian, di tempat persekutuan doa kami Tuhan. Kehadiran-Mu cukup untuk bagi kami Tuhan. Dan apa yang kami lakukan Tuhan, tentu tidak sia-sia Tuhan. Tetapi mendatangkan kekuatan, berkat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang telah memimpin pemimpin kami Tuhan, Presiden kami Tuhan, untuk menuju Indonesia yang lebih baik Tuhan. Berkati Tuhan bangsa kami Tuhan, berkati Tuhan para pemimpin-pemimpin kami Tuhan, sehingga kami suatu saat Tuhan, menjadi negara yang kuat Tuhan, menjadi negara yang diberkati Tuhan, dan perekonomian tumbuh dengan pesat Tuhan. Itu karena pertolongan tangan-Mu Tuhan. Kami berharap kepada-Mu Tuhan, biar Engkau menolong Tuhan, para pemimpin-pemimpin kami ini Tuhan, untuk menjalankan Tuhan, kekuasaannya Tuhan, bukan dengan kekuatan tangan besi Tuhan, tetapi berkat pertolongan tangan-Mu Tuhan, kekuatan yang Engkau berikan Tuhan, marifat yang Engkau berikan Tuhan, sehingga bangsa kami Tuhan boleh berjalan dengan baik, sukses dan benar Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang semuanya bangkit berdiri, mari kita akhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, saat ini kami berdoa buat Tuhan jemaat-Mu yang dalam pergumulan kesehatan, khususnya buat Ibu Nur Betty. Tuhan, saat ini kami bersama-sama berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjamah, memulihkan Ibu Nur Betty sehat kembali seperti sedia kala. Kami percaya tangan Tuhan yang Maha Kuasa telah menjamahnya saat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupannya. Demikian juga kami berdoa saat ini buat seluruh anak-anak kami, sekolah minggu, remaja, pemuda, mereka yang sekolah, yang kuliah, maupun yang bekerja. Kami serahkan dalam tangan Tuhan, Tuhan yang berkati mereka, Tuhan dalam pekerjaan, Tuhan berkati, Tuhan membuat mereka berhasil. Demikian juga dalam studi mereka, Tuhan berkati, dan Tuhan mereka boleh berhasil dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik yang hadir di rumah Tuhan saat ini maupun mereka yang mengikuti ibadah secara online. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang menuntun dalam kehidupan mereka. Kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka, sehingga mereka tetap berharap dan Tuhan bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau tahu keadaan setiap anak-anak-Mu ada dalam pergumulan-pergumulan, dalam kesehatan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan mereka Bapa, dalam pekerjaan, dalam usaha mungkin mengalami kendala-kendala. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan pertolongan dan jalan keluar. Tuhan yang membuat mereka berhasil Tuhan dalam segala apa yang mereka kerjakan. Demikian juga dalam keluarga. Oh Tuhan, Kau yang memberkati. Oh Tuhan, setiap keluarga umat-Mu, mereka ada dalam sukacita, ada dalam kebahagiaan, ada dalam keharmonisan satu dengan yang lain. Oh Tuhan, karena Allah hadir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat semuanya. Kami juga berdoa buat seluruh hamba-hamba-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini.
Tuhan yang terus memakai mereka menjadi alat di tangan Tuhan. Dan terus Tuhan memperlengkapi dengan karunia-karunia yang daripadamu. Sehingga lewat pelayanan mereka banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan namamu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat semuanya. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kembali ke tempat dan rumah kami masing-masing. Penyertaan dan perlindungan Allah yang sempurna ada atas umat-Mu dari sekarang sampai seterusnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akhiri ibadah raya kami pada pagi hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan iman percayamu dan melimpahkan kasih karunia. Pulanglah. Terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah yang bersumber dari Allah Bapa dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan kuasa Roh Kudus memimpin menyertai seluruh jemaat Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin.